wabarakatuh. Saya M. Lutfi Fadilan dari kelas 10 TKJ 2 ingin menerangkan materi PKN mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dasar kelima sila Pancasila. Yang A itu sila 1, makna-maknanya ada bertuhan, ibadah, toleransi, bela agama. Sila kedua ada itu kemanusiaan, hak asasi manusia, dan beradab. Sila ketiga itu persatuan, kesatuan, dan rela berkorban. Sila keempat itu ada demokrasi, mufakat, musyawarah. Sila kelima itu ada keadilan, sosial, jiwa sosial, bersedekah, beramal. Penyerapan Pancasila di Indonesia dari masa ke masa. Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, Indonesia menjalani proses peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Saat itu adalah proses pencarian penerapan bentuk Pancasila. 3 periode Orde Lama yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950 sampai 1959, dan periode 1959 sampai 1966. Periode 1945 sampai 1950, Indonesia sebagai negara peralihan dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka menjalani proses adaptasi penerapan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Beberapa masyarakat ada yang setuju dan sebagian merasa keberatan. Periode 1950 sampai 1999, sistem demokrasi berhasil ditetapkan melalui pemilu 1955 yang dilakukan untuk memilih anggota konstituante. Akan tetapi, para anggota yang terpilih tidak dapat menyusun undang-undang seperti yang diharapkan. Sehingga pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 1959 untuk membubarkan konstituante dari dan membatalkan Undang-Undang Dasar 1950 menjadi UUDS 1950 menjadi UUD 1945. Periode 1959 sampai 1966, Soekarno selaku presiden mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem demokrasi terpimpin. Selain itu, presiden memperluas peran militer dalam unsur politik dengan menjadi sistem demokrasi. Selain itu, unsur politik dengan Polri dengan TNI menjadi ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde dimulai dengan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan Soekarno pada tanggal 22 Februari 1967. Upaya pemulihan yang dilakukan Presiden Soeharto yaitu rencana pembangunan 5 tahun atau replita. Yang kedua pemilu, yang ketiga pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang keempat itu pemerataan pembangunan. Selama menjalankan pemerintah, beberapa masalah yang juga timbul dan memicu demonstrasi yang terjadi pada tanggal 13-14 Mei 1998 diantaranya adalah maraknya KKN, yaitu kolusi dan nepotisme. 2. Hak menyatakan pendapat yang dibatasi. Yang ketiga peran ganda atau duofungsi ABRI. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya setelah menjabat menjadi presiden selama 30 tahun. Masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi dimulai dengan penggantian Presiden Soeharto ke Pak B.J. Habibie yang mulanya berperan sebagai wakil presiden. Langkah-langkah yang diambil oleh Habibie yaitu yang pertama membentuk kabinet reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. Terus memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. Mereformasi bidang politik, terus mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum.
Yang keenam, mereformasikan bidang hukum. Yang ketujuh, mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.